Saya adalah mahasiswa dari IKIP Pontianak. Saya juga merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang terdapat di kampus IKIP Pontianak. Saat ini saya sudah berada di semester 4 dan sebentar lagi akan mengikuti ujian akhir semester. Video ini saya buat juga guna memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah saya, yaitu Ibu Adisti Primi Wulan, Magister Pendidikan, dengan mata kuliah Linguistik Historis Komparatif. Teman-teman semuanya, setelah tadi saya telah memperkenalkan nama saya, selanjutnya saya akan memperkenalkan mengenai bahasa daerah yang saya gunakan. Saya sendiri merupakan suku Dayak Bekati, sehingga bahasa yang saya gunakan pun adalah bahasa Dayak Bekati, yang dimana bahasa Dayak Bekati ini yaitu merupakan rumpun Iban. Baik teman-teman semuanya, kita langsung saja. Sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Dayak Bekati diklasifikasikan dari segi bahasa. Mereka memetakan penyebaran rumpun bahasa Bidayuhi di kawasan bagian barat Borneo, di antaranya di wilayah Kabupaten Bengkayang dan Sambas. Istilah Bekati terdiri dari dua kata, yaitu ba, sebuah awalan yang sepadan dengan ber, yang berarti mempunyai, dan kati, sebuah kata dasar yang berarti tidak. Dalam percakapan sehari-hari, frekuensi perkataan kati lebih sering muncul sehingga dipakai untuk menyebut suatu identitas penutur bahasa tersebut. Maka, ada orang Bekati dan atau ada Dayak Bekati. Di Kabupaten Bengkayang, kita menemukan beberapa subsuku Dayak Bekati yang secara kolektif menyebut dirinya Dayak Kanayan. Tetapi, istilah Dayak Kanayan sendiri lebih populer di kalangan suku Dayak yang menuturkan bahasa Banana dan Ahe yang bermukim di Kabupaten Landak, Pontianak, Sambas, dan Bengkayang. Selanjutnya kita memasuki yang dimana ini adalah asal muasal orang Bekati. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Orang-orang Bekati di Kabupaten Bengkayang sebagian besar, sebagian di Sambas dan Lundu Sarawak, Malaysia, berasal dari kawasan Bukit Bawang atau Gunung Bawang. Bukit Bawang ini terletak di perbatasan antara Kecamatan Samalantan dan Kecamatan Sungai Betung, Bengkayang. Bukit Bawang ini dapat disebut tanah asal usul orang Bekati. Berdasarkan tradisi Bawang, tercipta langit dan bumi beserta segala isinya adalah nyabata atau yang ilahi. Ungkapan rasa hormat kepada nyabata tertuang melalui adat istiadat yang dilakukan oleh orang Bekati. Atau contohnya saja untuk menyembuhkan orang sakit atau teleno, manusia memanggilnya nyabata, bawang, yang artinya yang ilahi. Dengan cara memukul bande atau gong kecil sebanyak 7 kali seraya mengucapkan syair tertentu. Dalam tradisi lisan Dayak Bekati yang lainnya kita menemukan nama-nama tokoh seperti Nyiur Gadik, Salaman Nias, Balo Andak, dan Salojot Toga sebagai tokoh yang berasal dari Bukit Bawang. Nyiur Gadik diduga berasal dari Pulau Malaya. Karena terpesona mendengar suara pemain pangkal gasing antara Samamias dan Salojo Tongkal, Nyiur Gadik tertidur pulas. Sewaktu tidur, air liur Nyiur Gadik meleleh dan jatuh ke dada seorang gadis yang bernama Balo Andak. Pada waktu itu, Balo Andak sedang menyembur padi. Setelah peristiwa itu, Balo Andak dan Nyiur Gadik menikah. Akhirnya Balo Andak hamil. Perkawinan antara Balo Andak dan Nyiur Gadik menurunkan anak, yaitu Ramaga atau sulung dan Ramatum atau bungsu. Ramaga menikah dengan Santok Tali, anak Kamanglayo, dan melahirkan 7 anak, tapi hanya 1 anak yang melanjutkan manusia, yaitu Kombang atau bungsu. Kombang kemudian menurunkan anak Sango.
Kisah para tokoh tadi terjadi di Bukit Bawang. Dari Bukit Bawang inilah orang-orang Bakati berasal. Adapun juga religiositas orang Bakati berkaitan erat dengan pengalamannya terhadap Nyabata atau yang ilahi dan pengharapannya akan kehidupan kekal di sembayan dunia kebahagiaan atau surga. Nyabata secara umum dikenal sebagai roh-roh yang baik. Nyabata ini berbentuk ilah-ilah atau banyak Allah. Setiap sungai, gunung, hutan, dan bukit memiliki Nyabata. Tetapi yang paling penting dan berperan penting dalam adat istiadat Dayak Bakati adalah Nyabata Bawang yang bersembayang di Gunung Bawang. Hubungan manusia dengan Nyabata Bawang harus terjalin baik, seperti juga hubungan mereka dengan roh para leluhur. Sikap religius masyarakat Dayak Bakati yang mirip dengan Dayak pada umumnya berwujud pada pengabdian pateon atau tempat pemujaan yang terdiri dari banyak sekali roh dan nenek moyang yang ajaib. Menurut Mikhail Kom dan bukunya Manusia Dayak Dahulu Sekarang Masa Depan tahun 1987, segala tindakan, perbuatan, dan tingkah laku orang Dayak akan diarahkan kepada teladan nenek moyang. Sebab hanya perbuatan yang meniru teladan nenek moyang adalah perbuatan yang baik dan bermakna religius. Hal ini disebabkan sikap saat kepada peraturan atau adat yang diberikan oleh nenek moyang. Menurut pandangan suku Dayak Bakati, sembayan adalah suatu keadaan dunia yang baru dan sama dengan keadaan dunia sekarang, hanya lebih indah dan sempurna saja. Di tempat itu manusia dibebaskan dari segala beban dan kesulitan hidup. Kehidupan di tempat ini penuh berkelimpahan tanpa harus membanting tulang dan mencari nafkah. Segala kebutuhan terpenuhi. Para penghuni selalu menikmati kebahagiaan pesta yang tidak berkesudahan, karena hasil sawah dan ladang tidak lagi diganggu hama. Hutan memberikan hasil berlimpah, sungai-sungai penuh ikan. Jadi gambarannya sama seperti di dunia sekarang, tetapi di tempat itu sudah bebas dari segala kesulitan. Semuanya hidup dalam keharmonisan. Sembayan merupakan tempat tinggalnya Nyabata dan roh-roh leluhur yang telah bersatu dengannya. Setiap manusia yang masuk di dalamnya, kehidupannya menyatu, berkooperasi, berpartisipasi pada hidup yang ilahi atau Nyabata. Persekutuan di antara orang-orang yang hidup di Sembayan dan inkorporasi yang penuh antara mereka dengan Nyabata membentuk suatu persekutuan yang dalam pemahaman tradisi Mate atau suatu doa berupa mantra dalam ritual adat disebut Indo, Awa Paman Nyabata. Bagi mereka yang masih hidup di dunia, Sembayan merupakan tempat kerinduan yang abadi bagi manusia. Masuknya agama Kristen tidak membuat orang Dayak Bakati meninggalkannya begitu saja yang ilahi, tetapi masih ada juga yang tidak beragama. Misalnya Dayak Bakati di pedalaman paroki Pemangkat. Mereka masih ada juga yang menyembah Allah lain yang dianggap mereka sebagai Tuhan mereka. Misalnya Nyabata yang terdapat di pohon-pohon keramat. Rasa syukur juga mereka ungkapkan kepada Nyabata, misalnya ungkapan syukur Pade Mahu, Pesta Bari Padu, dan Bulah Umak membuka ladang yang baru. Konsep surga dan neraka yang ada dalam teologi Kristiani juga sudah ada dalam konsep orang Dayak Bakati yang disebut dengan Sembayan. Dengan adanya Sembayan ini, maka orang-orang Dayak Bakati dituntut untuk hidup baik selama masih ada di bumi. Memang patut diakui bahwa dengan masuknya agama Kristen dalam komunitas orang Dayak Bakati, lama-kelamaan penyembahan terhadap Nyabata ditinggalkan. Dan tidak sedikit sekarang orang Dayak Bakati memeluk agama Katolik dan mengakui bahwa Allah adalah pencipta bumi beserta isinya. Ada peralihan pandangan dari Nyabata ke Allah. Dan juga semuanya, selain penjelasan sebelumnya yang telah saya jelaskan,
Berikut Daya Bekati tersebar berada di wilayah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sehingga sampai di wilayah Lundu, Sarawak. Daya Bekati memiliki beberapa subsuku seperti dialek atau logat berbahasa yang bervariasi. Di antaranya ada 15 variasi logat atau dialek tersebut, yaitu yang pertama Bekati Tambang Laut di Sambas, Bekati Rara, Bekati Kuma atau Sengayan, Bekati Kanayan, Setango, Bekati Subah atau Lampahu, Bekati Sebiha, Bekati Palayo atau Bainyam, Bekati Sango, Bekati Saria, Bekati Lape, Bekati Payut, Bekati Lumar, Bekati Sara, Bekati Riuk, dan Bekati Sinayung. Oke teman-teman semuanya, dari berbagai penjelasan di atas tadi, saya termasuk persebaran bahasa Daya Bekati di wilayah Kabupaten Bengkayang, Kecamatan seluas perbatasan Indonesia Malaysia. Dialek yang saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari saya pun ialah dialek Bekati Rara. Orang tua saya merupakan suku asli Daya Bekati. Bapak dan ibu saya adalah merupakan rumpun yang sama, yaitu rumpun Iban, bahasa Bekati Rara, persebaran dari Kabupaten Bengkayang yang perbatasan dengan Indonesia Malaysia. Adapun berikut beberapa kata sifat dan kata benda dalam bahasa Daya Bekati yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Kata benda atau yang pertama akan saya berikan contoh kata bendanya terlebih dahulu, seperti piring dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Daya Bekati adalah pinggan. Dalam bahasa Indonesia celana, bahasa Bekatinya menyebutkannya selawar. Sendok dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Bekati ialah sanok. Rumah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Bekatinya adalah ramin. Berupa kata sifatnya juga seperti ada marah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Bekatinya baji. Jadi ada penekanan baji, marah. Jadi penyebutannya juga berbeda namun maknanya sama. Bagus dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Bekatinya lamus. Beberapa kata yang disebutkan tadi merupakan contoh kata yang digunakan dalam bahasa Daya Bekati kehidupan sehari-harinya. Dan teman-teman semuanya, saya harap materi yang saya sampaikan tadi dapat berguna serta bermanfaat dan mampu menambah wawasan teman-teman semuanya mengenai bahasa daerah Daya Bekati di Kalimantan Barat. Kurang lebihnya pun saya mohon maaf. Saya Kori Pradina mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya karena telah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Bye-bye.